Bagi Christopher, membuat bosnya terkesan adalah kewajiban utama. Dia dapat gaji dari mereka, jadi tidak bisa menolak saat diajak Ibu Samantha untuk menjadi pemuas segala keinginan wanita itu. Nah, Ibu Samantha sering mendatangi rumah gudang untuk curhat pada Christopher hingga mulai terjadi perasaan bergejolak pada wanita itu. Tangannya mulai iseng berkeliaran di bagian bawah si security, sambil terus mengeluh betapa suaminya sudah tidak ada gairah lagi dalam membahagiakan Samantha di ranjang. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari daerah Westminster, Maryland, Amerika Serikat. Cerita ini melibatkan seorang ibu majikan yang merasa murung dan kesepian semenjak ditinggal pergi dinas keluar kota oleh suaminya. Bukannya menyibukkan diri dengan fokus merawat sang buah hati, justru sang ibu majikan ini malah fokus mengerjai dua security muda dan gagah di rumahnya. Hubungan saling menguntungkan itu berlangsung hingga beberapa bulan lamanya, sampai akhirnya sang ibu majikan dieksekusi sendiri oleh lelaki yang sering melayaninya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita mulai ceritanya. Ethan Benjamin merupakan seorang pria kelahiran tahun 1975 yang sudah menjadi pengusaha yang cukup sukses sejak usianya 31 tahun. Lumayan lama berganti-ganti bisnis hingga akhirnya sukses dan menyewa kantor di wilayah Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Lalu menikah pada tahun 2002, tetapi perkawinannya itu tidak berjalan mulus, hanya bertahan 3 tahun karena sama-sama tidak merasa cocok. Bahkan banyak yang bilang lelaki itu tidak subur, sementara keluarga istrinya sangat berharap dapat keturunan. Ada yang bilang istrinya dulu suka main laki-laki, bahkan gosip juga menyatakan justru Pak Benjamin tukang mabuk dan suka jajan perempuan. Berbagai kabar angin coba diluruskan oleh beliau setelah bercerai agar reputasinya tidak rusak di mata masyarakat dan kerabat di lingkungannya. Intinya memang tidak lagi saling menyayangi makanya pisah. Kata dia, saat usianya 37 tahun, di tahun 2012, sempat hampir menikah lagi, namun ternyata calon istrinya hanyalah penipu yang cuma berniat merampok duit. Sudah dikasih uang lamaran dan biaya lain untuk pengurusan acara resepsi, ternyata semua dicuri, dibawa kabur si cewek menghilang entah kemana, sekaligus bawa lari kartu kredit serta mobil milik Pak Benjamin. Waktu itu dia sempat cinta mati sama si calon istri yang 14 tahun lebih muda, makanya kemudian sempat trauma dalam berhubungan hingga berkenalan dengan Samantha yang saat itu menjadi tenaga paruh waktu di kantor tempat Benjamin bekerja. Saling pendekatan, lamaran, dan menikah juga di tahun 2015 saat Benjamin berusia 40 tahun dan Samantha 35 tahun. Salah satu harapan dari menikah pastinya punya keturunan. Beberapa tahun setelahnya, sama sekali Samantha tidak menunjukkan gejala hamil, dan ternyata saat diperiksakan ke dokter, dinyatakan sama-sama sehat. Memang belum rezeki kali ya untuk dikasih keturunan. Makanya mereka mengajukan surat pengadopsian anak untuk bisa mengisi hari-hari mereka, khususnya ada yang mengurus dan menjaga masa tua. Rumah besar, uang banyak, harta berlimpah, apalah artinya tanpa kehadiran buah hati. Namanya anak kan enggak harus lahir dari rahim sendiri, itu yang menjadi pertimbangan pasangan itu. Apalagi Pak Benjamin juga mengajukan diri untuk menjadi anggota Dewan Kota di Westminster, Maryland, tempat kelahirannya. Akan lebih lengkap jika terlihat sebagai keluarga yang sempurna. Mereka berhasil mendapatkan anak adopsi pada September tahun 2018 dan diperlakukan dengan sangat baik seperti anak kandung sendiri. Di tahun 2019, Pak Benjamin pun resmi menjadi anggota Dewan Kota di Westminster, Maryland. Keharmonisan serta kebahagiaan sering ditunjukkan Ibu Samantha bersama keluarga kecilnya. Mereka selalu mendapat pujian serta dukungan dalam berumah tangga. Bahkan kalau orang tidak bertanya, juga tidak akan ada yang tahu bahwa itu anak angkat,
Saking sayang dan kemistrinya juga lengket bangetlah. Pak Benyamin dikenal baik, dermawan, serta memiliki bisnis yang sukses di Baltimore, jadi uangnya banyak seandainya pun ingin merasakan pensiun dini. Banyak orang sering datang ke rumahnya minta bantuan dan sebisa mungkin memang ditolong sama mereka. Ibu Samantha terakhir aktivitasnya banyak yang berhubungan dengan kegiatan sosial sambil mengawasi putranya yang dibantu sama asisten rumah tangga. Di bulan Mei tahun 2021, ada seorang pria bernama Anthony, usia 27 tahun, yang datang pada Benyamin untuk meminta pekerjaan. Dia sudah hampir setahun menganggur akibat pandemi. Anthony pernah bekerja sebagai pelayan di restoran cepat saji. Sudah punya satu putri, dan istrinya yang bernama Ashley malah kerjanya tiap hari ngomel terus karena sang suami pengangguran. Ashley aktivitasnya jualan aksesoris online sebenarnya, tapi hasilnya tidak seberapa. Sementara hobinya masih suka jalan sama teman-teman, karena dulu dia menikah saat usia belasan, jadi belum puas jalan-jalan kali ya. Anthony malu di rumah terus tanpa kerjaan, apalagi putrinya makin besar dan mau masuk sekolah yang butuh biaya besar. Ia mohon-mohon sama Pak Benyamin, siapa tahu ada posisi kosong. Jadi apa saja, terserah dia, asalkan mendapat gaji. Sebenarnya, anggota dewan itu sempat mendiamkan si Anthony karena memang tidak ada lowongan. Banyak yang datang padanya sejak pandemi minta kerjaan hingga posisi apapun sekarang sudah penuh. Berdiskusi sama istri hingga akhirnya meminta Anthony jadi security cadangan. Kenapa cadangan? Karena sebenarnya sudah ada security yang biasa menjaga rumah sekaligus jadi asisten pribadi bernama Christopher, usia 30 tahun, yang sudah bekerja sama dia selama 4 tahun. Christopher sudah menikah dan punya anak, namun dia tidak keberatan jika bosnya mengangkat Anthony menjadi security cadangan untuk membantu keuangan lelaki itu. Sekali-kali menjadi sopir dan mengantar Ibu Samantha kalau ada urusan dan bantu-bantu kerja lain seperti membersihkan kebun serta merawat peliharaan Pak Benyamin kalau bukan tugasnya untuk berjaga di hari itu. Sejak awal Agustus tahun 2021, setelah Anthony 3 bulan bekerja sebagai security cadangan pribadi Pak Benyamin, ternyata si anggota dewan itu sering mendapat tugas ke luar kota, yakni ke Hagerstown, berhubungan dengan proyek kesehatan pasca pandemi atas kerjasama dengan beberapa rumah sakit di sana, termasuk dalam pembangunan fasilitas kesehatan tambahan yang cukup memakan waktu Benyamin lama jauh dari keluarga. Beberapa tugas seperti pertemuan dengan tokoh masyarakat di Westminster akhirnya dibackup oleh Ibu Samantha yang menggantikan suaminya sementara waktu. Kenyataannya, malah sebulan si Benyamin tidak pulang-pulang. Saat dihubungi atau dicat sama istrinya, dia jadi mudah marah dan membentak-bentak di telepon. Saat itu, usia Benyamin sudah 48 dan Samantha 43, jadi kalau bentak-bentakan sedikit saja suka jadi sama-sama stres dan saling maki. Pengennya lembut hati, lah. Ngerti kok kerjaan mereka capek dan rumit, tapi kan tidak harus kasar. Perlakuan begini bikin Ibu Samantha jadi gelisah sendiri karena memang pernah mendengar tentang suaminya yang terlibat penggunaan dana proyek bersama rekannya di anggota dewan, tapi belum ada bukti hal itu dilakukan karena suaminya masih kerja seperti biasa. Namun, ketakutan itu tetap ada di hati Ibu Samantha. Makanya, saat suaminya jauh, dia sering berbagi cerita pada si security Christopher yang secara diam-diam sudah lama jadi gebetannya. Dia suka sama lelaki itu, sering ngobrol dan mengeluarkan unek-uneknya. Untuk info saja, Christopher dan Anthony tinggalnya di rumah lain milik Pak Benyamin yang berjarak tidak jauh dari rumah utama. Mereka menyebutnya rumah gudang, karena daripada kosong jadi dikasih untuk mereka tempati, dan mobil-mobil juga taruhnya di situ. Sekali seminggu saja ya mereka berdua ini pulang menemui anak istri karena sudah perjanjian. Nah, Ibu Samantha sering mendatangi rumah gudang untuk curhat pada Christopher hingga mulai terjadi perasaan bergejolak pada wanita itu. Tangannya mulai iseng berkeliaran di bagian bawah si security, sambil terus mengeluh betapa suaminya sudah tidak ada gairah lagi dalam membahagiakan Samantha di ranjang. Karena saat itu Anthony sedang disuruh bantu beres-beres di rumah utama,
Akhirnya Christopher mau juga melayani lebih istri majikannya tersebut supaya dia tidak terlalu murung, katanya. Mereka tidak melakukannya di ruang tamu atau kamar karena di situ terpasang CCTV, namun di sofa panjang yang ada di gudang sebab tanpa kamera pengawas. Bagi Christopher, membuat bosnya terkesan adalah kewajiban utama. Dia dapat gaji dari mereka, jadi tidak bisa menolak saat diajak Ibu Samantha untuk menjadi pemuas segala keinginan wanita itu. Apalagi beberapa pertemuan yang diikuti Ibu Samantha untuk menggantikan tugas suaminya membuat dia makin dekat dengan Christopher yang selalu dia minta untuk mengantar kemanapun. Pokoknya, semakin mesra saja keduanya jika pas lagi tidak ada yang melihat. Terlebih Christopher juga sering diberi uang tambahan apabila dia sering memberi pelayanan ekstra kepada bosnya itu. Pada Oktober tahun 2021 malam, saat baru selesai bermanja-manja dengan Christopher, tanpa sengaja Ibu Samantha melihat dari pintu gudang seperti ada bayangan yang mengintip mereka. Setelahnya, sekilas nampak sosok Anthony yang kemudian bersembunyi mungkin karena takut ketahuan abis menonton mereka. Keesokan paginya, Anthony dipanggil ke rumah utama sambil ditanyai apa saja yang dilihatnya semalam. Dia diminta mengaku dan tidak berpura-pura tidak tahu apa-apa, karena akan dipecat jika berani macam-macam atau cerita ke siapapun. Ini membuat lelaki tersebut minta maaf lalu berjanji tidak akan mengadu pada siapa-siapa tentang apa yang dilihatnya. Bahkan setelah Ibu Samantha memaksa terus, akhirnya Anthony mengaku juga bahwa dia sudah beberapa kali mengintip tanpa sengaja. Memang agak sedikit gak masuk akal ya alasan Anthony ini. Mana ada orang mengintip beberapa kali tapi masih dibilang tidak sengaja. Mungkin karena takut bakal buka mulut atas apa yang dilakukan, saat Christopher sedang libur kerja dan pulang ke rumah istrinya, Ibu Samantha mendatangi rumah gudang untuk mengajak Anthony melakukan perbuatan tidak pantas. Lelaki itu sempat menolak, namun beberapa ancaman dilontarkan, termasuk akan dipecat, yang membuat dia menuruti semua kemauan majikannya. Ada sedikit drama ya dari Samantha yang bilang bahwa suaminya yang sudah hampir 2 bulan tidak pulang-pulang membuat dia itu kesepian. Ini semakin membuat Anthony merasa iba dan ingin membantu membahagiakan serta memuaskan ibu majikannya supaya tidak merasa menderita. Perbuatan itu tetap dilakukan di sofa dalam gudang dan sudah terjadi beberapa kali. Pada minggu berikutnya, masih di bulan Oktober tahun 2021, Pak Benyamin pulang ke rumah dan sempat terjadi keributan dengan istrinya di dalam kamar. Menurut asisten rumah tangga mereka, keduanya sempat cekcok dan saling menyebut kata-kata seperti cerai, pembagian harta, serta penyakit depresi. Saat kepulangannya itu, ternyata Pak Benyamin banyak membawa oleh-oleh khusus untuk putra angkatnya yang berusia 8 tahun. Ada juga hadiah buat Christopher dan keluarganya, serta perhiasan untuk Anthony supaya diberikan kepada istrinya beserta oleh-oleh lain. Entah mengapa, Anthony merasa tersentuh dengan semua oleh-oleh dari bosnya. Ia terbawa perasaan karena dalam hidupnya tidak pernah diberi hal yang seperti itu pada bos sebelumnya. Apalagi kemudian Pak Benyamin memberikan uang tambahan untuk membantu biaya masuk sekolah putrinya Anthony. Langsung dia menangis sambil memeluk majikannya. Ini yang membuat dia tidak enakan lalu mengaku di dalam mobil saat diminta mengantar bosnya pada Senin paginya, saat berangkat ke kantor, bahwa selama hampir 3 bulan Pak Benyamin di luar kota, Ibu Samantha ada main sama Christopher beberapa kali, lalu mengajak dirinya juga untuk memuaskan keinginan serta hasratnya. Anthony minta maaf karena jadi pengkhianat sementara si bos baik banget sama dia. Pak Benyamin mungkin kaget luar biasa, namun tidak ditunjukkan pada Anthony. Menurut dia, karyawannya itu lugu dan polos sampai ngaku sendiri. Memang istrinya saja yang tidak punya hati dan memanfaatkan 2 security tersebut. Makanya, kemudian Pak Benyamin membisikkan sesuatu pada Anthony untuk melakukan sesuatu guna menebus kesalahannya agar lunas dan tidak ada dendam di belakang hari. Selasa malam sekitar jam 11.30, Ibu Samantha mendapat pesan dari Anthony untuk menemui di gudang rumah biasa untuk memadu kasih sebentar. Wanita itu melihat Pak Benyamin sudah terlelap di kamar, hingga nekat berjalan kaki menuju rumah gudang itu. Ternyata,
Christopher sedang tidak ada karena disuruh tidur di kantor anggota dewan, jadi hanya ada Anthony di sana. Saat bertemu dengan Ibu Samantha di gudang seperti biasa, Anthony langsung menebasnya dengan menggunakan pisau dapur yang telah dipersiapkannya. Hal itu dilakukan berulang kali sampai yakin benar bahwa nyawa ibu majikan telah melayang. Kemudian lelaki itu kabur dari sana menuju ke kantor polisi terdekat untuk menyerahkan diri. 3 jam kemudian, pintu rumah utama digedor-gedor oleh pihak berwajib. Saat dibuka oleh tukang kebun mereka, para polisi langsung lari menuju kamar Pak Benyamin lalu menangkap lelaki itu yang kaget luar biasa. Di luar pun ternyata sedang ramai orang dan mobil ambulans atas sebuah peristiwa. Dari semua kejadian itu, inilah hal yang diumumkan pihak kepolisian atas kejadian tersebut. Ternyata, Pak Benyamin telah memiliki wanita idaman lain di wilayah Hagerstown hingga membuatnya banyak meninggalkan rumah dengan alasan dinas luar kota sambil mengurus proyek-proyek fasilitas kesehatan yang diembannya. Ibu Samantha mendapat info akurat dari orang yang terpercaya, bahkan foto-foto kemesraan suaminya dengan wanita lain itu. Makanya, jadi berantem yang didengar oleh asisten rumah tangga di rumah. Mereka sempat berpikir untuk bercerai, namun Benyamin ingin menunggu sampai masa jabatannya habis dulu karena takut malu, jadi ditahan-tahanin, khususnya untuk menjaga perasaan anak adopsi mereka. Namun saat tahu dari Anthony mengenai permainan sang istri dengan 2 security-nya, entah mengapa hati dia cemburu. Dia juga kesal dan berpikir Samantha tidaklah sebaik yang dia pikirkan. Di lain pihak, dia seperti menemukan cara untuk bisa berpisah lalu menikahi gadis simpanannya. Makanya saat Anthony minta maaf, dia manfaatkan keluguan security-nya itu dengan alasan untuk menebus kesalahan, habisi sinyalnya lalu kabur ke kota Baltimore. Nanti di sana semua kebutuhan Anthony akan dipenuhi dan dia akan diberi pekerjaan yang baru. Lelaki tersebut nurut bahkan sampai direncanakan matang bahwa Christopher di malam kejadian disuruh menginap di kantor dengan berbagai alasan. Nyatanya, Anthony tidak menjalankan instruksi yang seharusnya. Setelah menghilangkan nyawa Samantha, bukannya kabur, Anthony malah menyerahkan diri pada pihak berwajib. Alasannya, dia menyesal dan takut sama Tuhan. Bahkan, kepada polisi dia terang-terangan memberitahu siapa yang menyuruhnya dengan bukti chat dan telepon dari majikan. Makanya, setelah petugas menemukan tubuh tidak bernyawa Ibu Samantha di rumah gudang, mereka langsung menangkap Benyamin dengan semua bukti hingga lelaki tersebut tidak bisa berkutik. Awalnya, Pak Benyamin tidak mau berbicara jujur, namun melalui pengacara Matthew, baru dia ketakutan bakal mendapat hukuman berat dan mau berkata sebenarnya. Dari dulu, hubungannya sama istri selalu baik kok, walaupun Bu Samantha banyak tingkah dan genit suka menggodai lelaki yang lebih muda. Namun belakangan, dia mencintai wanita lain. Sang istri juga tega bermain dengan para security, akhirnya jadi makin runyam aja semuanya. Pada akhirnya, saat persidangan akan dimulai awal tahun 2022, Pak Benyamin yang kemudian dipecat dari jabatannya berbicara pada pengadilan, supaya Anthony bisa dibebaskan saja. Biar dia yang menanggung segalanya karena dia yang menyuruh. Anthony tidak punya motif menghabisi Samantha kalau bukan karena perintah Pak Benyamin. Kasihan, terlalu polos jadi mau aja disuruh-suruh. Namun kata jaksa, tidak boleh begitu juga sebab proses hukum wajib tetap berjalan. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Westminster menyatakan bahwa Benyamin yang berusia 51 tahun bersalah sebagai dalam perebutan nyawa istrinya sendiri. Dia dihukum kurungan seumur hidup, sementara Anthony mendapat vonis 15 tahun kurungan atas tindakan penyerangan pada Ibu Samantha sampai nyawa wanita itu melayang. Setelahnya, putra adopsi Benyamin menjadi asuhan adik lelaki itu yang berada di kota Baltimore. Christopher yang juga mengakui perbuatannya terhadap Samantha sempat dituntut atas perbuatannya utuh, namun dirinya kemudian diposisikan sebagai orang yang hanya mengikuti ajakan majikan, makanya dibebaskan dari tuduhan tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?